Yuk. Good morning, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita tim dari Semarang. Yeay. Cuman bedanya kali ini kita kerujukan ya, kita berempat. Biasanya kita bertiga, kali ini kita berempat. Ketemu dengan siapa yang paling ganteng dari pojok sendiri? Perkenalkan diri Anda. Saya Kevin. Saya Delva. Dan saya Nabila. Saya Mela. Kali ini kita akan ngebahas bab 2 masih dengan buku yang sama, yaitu Stop Selling, Start Helping by Tony Sartono. What we need to know. Menelusuri asal-usul prinsip dasar berjualan. Siapa nih yang menjelaskan dulu isi dari bab 2 ini apa toh? Isi dari bab 2 ini itu membahas tentang seperti itu ya, prinsip dasar dalam penjualan. Di bagian awal nanti itu akan dijelaskan tentang perubahan prinsip-prinsip dari masa ke masa. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa di breakdown secara langsung sembari kita bedah. Pada dasarnya, orang lebih senang dibantu daripada ditawari sesuatu. Menawarkan produk sesungguhnya membantu memberikan solusi pemecahan masalah. Ini hampir sama dengan bab yang sebelumnya ya. Ya, menurut saya bab ini tuh akan memantapkan ya apa yang sudah dibahas di bab sebelumnya dengan memberikan gambaran tentang bagaimana perkembangan zaman dari masa ke masa tentang cara menjuali, cara berjualan, lebih ke cara berjualan sih, ya. Cara berjualan itu dari masa ke masa seperti apa? Ya. Gitu. Jadi ini dibahas prinsip-prinsip dasar berjualan. Berjualan itu kan dari sebelum adanya mata uang itu kan sudah ada dari orang dulu itu sudah berjualan ya. Dan yang tahu nggak sih dulu sebelum mata uang itu orang jualnya barter. Kira-kira apa barang apa sama apa yang dibarter kayak gitu? Jadi itu yang aku baca, yang saya baca di sini itu jadi yang nilainya sepadan sama barang yang mau ditukar kayak gitu. Jadi itu prinsip dasar yang pertama itu menjual dengan menukar nilai. Menukar itu Ya, jadi itu prinsip dasar yang sama ya. Iya. Karena dulu nggak ada uang jadi harus sama. Ya. Kalau barang sama barang ya, kalau barang sama jasa bisa nggak sih? Bisa ya? Harusnya bisa selama value jasanya itu setimpal dengan barangnya Barangnya. atau sebaliknya. Yang penting senilai ya. Yang penting senilai, betul. Kalau dari zaman dulu Itu menjual atau menukar nilai menjualnya. Yang kedua menjual sama dengan melayani. Apa nih Mas Delva? Gimana maksudnya Mas Delva? Menjual sama dengan melayani. Dari prinsip itu tuh dulu ada seorang yang merubah konsep jual beli. Dulu tuh masih sistemnya cuma barter, kamu menjual value dengan value. Nah, kalau dengan surfing itu dia lebih menonjolkan surfingnya daripada value-nya. Jadi itu kelebihan dari surfing juga. Pelanggan tuh nggak hanya lihat nilai value-nya, tapi melihat oh ini surfingnya bagus buat atau mungkin ke depan atau enggak setelah nanti membeli barang seperti apa. Jadi seperti itu. Lebih membantu lah surfingnya. Jadi nilainya itu tidak ditonjolkan sekali. Kalau nggak salah yang pertama kali mencetuskan itu siapa? John Wanamaker. Wanamaker. John Wanamaker di tahun 1800-an. Iya, dia yang pertama kali memulai customer service. Customer service sekarang service excellent, customer experience macam-macam semakin mudah. Berikanlah pelayanan yang terbaik maka pasar akhirnya akan tumbuh di depan rumah Anda. Itu katanya John Wanamaker. Nah, oke, yang ketiga menjual sama dengan membantu solusi atau helping. Gimana nih maksudnya? Ya, menjual berarti memberikan solusi. Itu dimulai dari kemajuan teknologi sebenarnya. Tahun berapa itu aku lupa. 1980-an. 1980-an di mana era komputer itu IBM kalau nggak salah baru pertama kali muncul. Banyak sekali orang yang terbantu dengan kemajuan teknologi sehingga merubah juga prinsip dari penjualan itu sendiri menjadi menjual memberikan solusi dan inovasi. Memberikan solusi dan inovasi. Kayaknya agak berat ya bahasanya yang buku yang bab 2 ini ya. Oke. Berarti di era yang sekarang nih, gambaran ringannya adalah di era yang sekarang ini yang penting adalah pelayanan, betul nggak sih? Iya. Di era gempuran orang pada bersaing harga,
apalagi di online shop ya. Di online shop kan kita nggak bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Caranya gimana juga orang nggak bisa lihat kita, kan cuman baik ketika Iya. aja. Iya. Itu gimana nih cara kalian menurutnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik? Jadi menurut saya kita sebagai seller melayani pembeli dengan baik, yang pasti itu secara ramah atau menyapa, berpikiran konsep seperti zaman dulu yang dijatuhkan juga itu pembeli adalah raja, itu juga win market. Tapi kan ini di online shop gitu loh. Kalau di online shop ya kita fast response juga sebagai penjual. Oke, Fast pelayanannya response, seperti itu, ya, fast fast response. response, problem solving, apa yang dikeluhkan oleh pelanggan, apa yang dibutuhkan juga itu seperti problem solving pada tadi ya. Kita bisa menarik hati pembeli lewat chat, itu yang paling susah itu sih kalau. Berarti ada ilmunya nggak sih gitu itu kalau Ada. cara menjawab chat atau seperti Iya, apa? Harusnya ada, Ada. cuman mungkin lebih condong ke ilmu komunikasi. Iya, Oh, komunikasi. Komunikasi dan marketing. Sepertinya nanti akan dibahas juga. Di bab selanjutnya ya. Iya, selanjutnya nanti Jadi akan dibahas. kita bisa membuat orang jatuh cinta hanya dengan ketikan. Ketikan. Iya, betul, Wah, bisa dibilang keren. seperti itu. Mau kayaknya belajar kayak gitu. Iya. Iya. Betul. Iya. Jadi Bisa. istilahnya mukanya gimana pun yang penting dia bisa membuat nyaman dengan ketikannya kayaknya. Typingannya oke. ganteng. gitu. Typingannya Iya, ganteng. ganteng. Iya. Nggak tipe ya. Benar. Tipe benar. Ini agak lumayan sedikit panjang sepertinya di bab 2 dan banyak banget yang akan dibahas. Kira-kira mau tetap dilanjutkan atau mau di next episode nih? Di next episode aja. Di next episode ya. Karena Iya. bab selanjutnya Di bab di bab 2 itu nanti bakal ngebahas tentang perkembangannya secara lebih detail lagi. Jadi mungkin condongnya ke sejarah sih mungkin. Benar. Jadi di sini kita ambil kesimpulannya prinsip-prinsip berjualan itu ada 3. Ya. Menjual sama dengan menukar nilai yang setara. Yang kedua adalah menjual sama dengan memberikan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga menjual sama dengan memberikan solusi. Ya. Saya sebenarnya sudah sangat jelas sekali apa yang mau diomongkan di bab ini. Jika prinsip-prinsip berjualan akan selalu berubah seiring berjalannya waktu, tinggal bagaimana adaptasinya aja mengikuti zaman, jangan sampai ketinggalan sama zaman. Intinya sebagai seller ataupun sebagai konsumen kita nggak boleh ketinggalan zaman ya Iya. dalam mengikuti Perkembangan. Ya, tapi kan Jangan sampai sebagai konsumen jangan sampai tertipu. ya, Banyak ya itu kayak udah gitu. pasti. Anak-anak dengan dunia maya. Iya benar, banyak semakin mudah berjualan juga semakin mudah melakukan penipuan. Penipuan. Jadi smart buyer, smart konsumen. Konsumen. Oke, gitu. Oke, Smart buyer, smart seller, sorry. Smart seller. Smart buyer, smart seller. Sekian dari buku yang Stop Selling Start Helping. Mungkin kedepannya kita akan bahas lagi di episode selanjutnya. See you. see you. Jangan lupa Jangan lupa tekan tombol Subscribe. subscribe.